Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas. Salam kenal untuk kalian yang baru di channel Kak Sas. Dan welcome back untuk kalian yang udah biasa nongkrong bersama Kak Sas. Ini Kak Sas lagi di tempat parkir di Aldi ya, nunggu tokonya buka. Udah banyak orang ngantri itu ya. Kak Sas matikan mobilnya. Nah, Kak Sas mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk kalian yang merayakan. Semoga Lebaran ini membawa banyak berkah dan juga semoga kalian selalu diberikan kesehatan mental dan juga fisikal ya, jasmani rohani. Oke guys, Kak Sas belum sempat upload video. Minggu kemarin Kak Sas upload satu. Kak Sas lagi sibuk banget, jadi maaf ya belum banyak. Kalau kalian baru ya, Kak Sas kadang-kadang ngevlognya tuh jarang, kadang-kadang 1 minggu sekali, kadang-kadang tiap hari. Jadi semampunya ya, karena Kak Sas bekerja dan juga seorang istri, seorang mama. Jadi ya kalau ada waktu Kak Sas buat, kalau nggak ada waktu ya santai-santai aja ya, karena ini cuman hobi for fun, so bisa Kak Sas bisa connect dengan kalian. Anyway, ini Aldinya banyak yang ngantri, males ya tunggu sampai dia buka, orang itu masuk semua baru Kak Sas keluar ya. Cuacanya lumayan dingin hari ini, masih 36 derajat Fahrenheit, cuman agak humid gitu, jadi nggak terlalu dingin banget. Jadi Kak Sas nggak usah pakai topi, nggak usah pakai glove, nggak usah pakai mantel yang tebal. Masih dingin sih, kita nggak bisa di luar terlalu lama ya, cuman comfortable aja gitu Kak Sas pakai ini. Dan Kak Sas ada mantel sih, cuman siap-siap aja gitu, nggak usah dipakai. Anyway, Lebaran ini kalian di mana aja, bisa pulang kampung, bisa mudik, bisa ketemu sama keluarga apa enggak? Dan kalau kalian mudiknya di mana, dan berapa lama perjalanan itu kadang-kadang agak susah ya. Terus perjalanan balik juga agak susah. Kalau Kak Sas ke Indonesia itu perjalanan panjang sekali, sampai ke Malaysia, sampai Indonesia udah capek ya. Terus gitu ketemu keluarga. Terus kalau ketemu keluarga, kalian apa? Ada kadang-kadang ada yang saya lihat di Instagram itu ya, ada yang kalau ketemu keluarga besar ya pasti ada pertanyaan. Kalau kalian yang belum menikah, kapan menikah? Kalau yang belum anak tapi udah menikah, kapan punya anak? Kalau kuliah belum lulus, kapan lulus? Jadi pertanyaan itu selalu ada ya. Terus Kak Sas punya anak satu, kapan punya anak yang kedua gitu ya. Jadi keluarga kita itu biasanya mungkin menanyakan dalam arti itu untuk opening conversation ya. Dalam arti mereka, oh how's your life, kalau dalam bahasa Inggris, apa yang baru dalam hidup kalian gitu. Mungkin kita sebagai orang Jawa, orang Indonesia, atau Jawa atau Batak atau semuanya sama saja, sebagai orang Timur, orang Indonesia itu kebanyakan keluarga besar atau teman akan menanyakan hal-hal seperti itu. Karena hal baru, milenial belajar tentang yang itu nggak etika atau toxic gitu. Kita nggak usah ambil hati terlalu dalam ya. Itu secara opening conversation aja, oh take it easy, nggak usah masukkan ke dalam hati. Mungkin sangat sakit kalau kalian sudah lama menunggu untuk punya baby dan belum punya baby, mungkin sangat kayak trigger gitu ya. Tapi di sisi lain kita tidak bisa mengontrol pertanyaan orang lain, tidak bisa mengontrol apa yang mereka akan tanyakan kepada kita. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita, perasaan kita. Oke, kita persiapkan kalau ada orang yang bertanya begini, jawabannya apa gitu. Jangan masukkan ke dalam hati, akan menambah stres, akan menambah anxietas ya. Jadi kalau belum lulus, masih 1 tahun lagi ya, santai aja gitu. Kalau kapan punya anak, kita enjoy aja. Karena kita kalau masukkan ke dalam hati, tambah kita stres. Hormon stres itu tidak bagus. Kalau kalian lagi mencoba punya anak, itu tidak bagus. Jadi take it easy. Kalau kalian sangat-sangat
sangat sudah gemes lah sama orang ini, kok tanya terus like, maaf dong jangan tanyain, ini buat saya stres gitu. Dengan secara lembut hati kita bisa, jangan dong, saya kan lagi nyoba gitu. As long as you know, kalau kalian tahu dalam diri sendiri, mempunyai anak itu bukan final end seseorang, jati diri seseorang. Ya, seorang ibu itu, kita bukan menjadi wanita sejati setelah punya anak. Banyak orang yang tidak punya anak masih juga wanita sejati. Wanita sejati itu karena kita diciptakan sebagai seorang wanita, bukan karena kita punya anak apa enggak, tetapi karena budaya kita kadang-kadang memandang rendah. Itu sebenarnya enggak budaya kita juga sih, budaya secara global ya. Kalau orang nggak punya anak itu dikira mungkin dia infertile apa-apa. Cuman di negara lain itu orang menghormati privasi orang lain karena mungkin mereka tidak mau punya anak, mungkin mereka ada health issues, and health issues, masalah kesehatan itu sangat privat ya. Tapi di negara kita, di Indonesia, di budaya kita, orang belum sensitif tentang privasi, karena privasi itu bukan sesuatu yang kita value di budaya kita. Jadi kita harus menerapkan diri dong. Kalau kita hidup di Indonesia, masa kita mengekspek orang Indonesia untuk mempunyai behavior kayak orang barat ya, memberikan kita privasi? Tidak bisa, karena itu sudah class culture. Kita tinggal di Indonesia, ya begitulah budayanya. Kalau kita menerima, kita akan lebih aman dan damai. Kalau kita hidup di luar negeri, mungkin ya kita expect, well, you can't ask that kind of question, it's private, I'm sorry, that's my private matters. Tapi kalau di Indonesia, apalagi yang senior yang mereka itu tidak mengadaptasi budaya ini. Budaya ini kan baru. Terus kita tidak bisa memanggil orang itu semua toksik. Yang menanyakan hal yang kita tidak suka, mereka toksik. Kata-kata toksik itu sangat dikeluarkan kanan kiri, nggak ada artinya, semuanya toksik. Apa kita pernah mengevaluasi diri? Apakah kita juga toksik? Itu juga harus kita refleksi. Apalagi di hari raya seperti ini, apakah yang kita mau perbaiki tentang diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih sahaja, orang yang lebih lapang dada, dan supaya kita hidup lebih damai dan sejahtera. Anyway, kalau kalian suka video ini, silahkan follow Kak Sas. Kalau kalian belum follow Kak Sas ya. Kalau kalian baru di channel Kak Sas, welcome, dan welcome back untuk teman-teman Kak Sas semuanya. God bless you. Bye-bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.